Assalamualaikum, saya mau mempraktekkan aplikasi kasir untuk usaha bakso ya. Misalnya ada orang beli paket komplit 2, terus beli paket puyuh 1, terus nambah kerupuknya 2, misal nambah lontong 1, es jeruknya 2, es tehnya 1, misal. Nah, klik keranjang ini untuk konfirmasi ulang ke pelanggan ya, apakah pesanannya sudah sesuai apa belum. Kemudian klik bayar. Nah, di sini misalnya orangnya bayar uang 150.000, kan totalnya 142, orangnya bayar 150.000, kembaliannya 8.000. Di sini kita bisa memberi nama meja atau nama pelanggan. Ketika diisi nanti akan tercetak di truk, kalau nggak diisi nggak akan tercetak. Misalnya kita kasih nomor mejanya 5 ya, kita klik bayar. Nah, muncul total, bayar, kembalian, nomor mejanya tercatat. Kemudian kita bisa mencetaknya. Sebelum mencetak kita harus koneksi printernya dulu ya. Untuk koneksi printer hanya sekali saat aplikasi pertama dibuka, kemudian nggak pakai koneksi printer lagi. Sekarang kita coba lagi transaksi lagi. Selain tampilan list ini, kita juga bisa mengubah tampilan menjadi grid seperti ini. Nah misalnya ini cocoknya kalau mode landscape sih. Nah, kita bisa mode grid atau kita bisa langsung, ini kan pakai tab-tab, misalnya lontong 3 tab-tab ya, atau kita bisa langsung klik angkanya ini, misalnya es jeruk mau pesen 5. Nah, kita langsung klik angka 5, berarti nggak pakai tab-tab. Terus bisa dikasih catatan juga, misalnya tanpa gula, misal tanpa gula, save. Nah, terus kita juga bisa mencari berdasarkan pencarian ini kategori, misalnya saya mau yang muncul kategori bakso paket saja. Nah, muncul bakso paket saja, saya mau cari berdasarkan minuman. Nah, yang muncul minuman saja, atau kita mau cari berdasarkan kata kunci, misalnya lontong, saya klik lontong. Nah, cuma muncul lontong saja, seperti itu ya. Kemudian ini klik apa di keranjang ini untuk konfirmasi ulang pelanggan. Terus tadi kan, oh ini tanpa gula, kurang ya, tanpa gula, save. Nah, misal kalau orangnya pakai bayar uang pas juga boleh, kembalinya 0 kan berarti. Nah, selain di print kita juga bisa share di media sosial, apa struknya nanti berupa gambar, atau mau di print juga boleh. Kita lihat. Nah, untuk hasil notanya seperti ini ya. Untuk logo, apa, nama toko, alamat dan lain-lain bisa diedit sendiri. Kemudian ini kata-kata ini juga bisa ditambahin atau diedit sendiri. Terus ini juga sudah bisa buka laci otomatis ya. Ini opsional saja, bisa diaktifkan atau tidak. Coba kita cetak lagi. Setelah struktur cetak nanti lacinya akan buka secara otomatis. Nah, ini opsional, boleh diaktifkan buka laci otomatisnya atau tidak. Ya, sebelum saya praktekkan satu persatu fiturnya, ini saya jelaskan ya fiturnya apa aja. Sebelumnya silakan subscribe dulu biar nggak ketinggalan info tentang bisnis, affiliate ataupun tentang dunia perkasiran. Yang pertama ini ada fitur master brand dan kategori ya. Ini misalnya teman-teman ingin jualan selain bakso, misalnya mie ayam dan lain-lain, bisa setting sendiri kategorinya. Misalnya kan ada kategori makanan, minuman dan lain-lain. Terus master barang ini bisa setting HPP, harga jual, apa, gambar kalau pakai gambar, dan juga bisa pakai stok atau tanpa stok. Nah, kemudian ada laporan penjualan barang. Nah, ini laporan penjualan barang ini bisa di print nanti, yang misalnya hari ini yang laku apa aja bisa dicetak dan jumlahnya berapa bisa dicetak. Kemudian ada bisa diekspor ke Excel dan bisa di-share di sosial media atau dikirim ke owner misalnya. Kemudian bisa difilter berdasarkan tanggalnya. Misalnya ingin lihat laporan penjualan kemarin, bisa difilter berdasarkan tanggal. Bisa difilter berdasarkan shift, misalnya ada shift 1 dan shift 2, bisa lihat laporan penjualan
shift 1 laku apa aja, shift 2 laku apa aja, atau berdasarkan nama kasirnya. Kemudian tipe bayar, ini bisa misalnya ingin melihat penjualan yang bayarnya tunai berapa, yang bayarnya pakai QRIS berapa, yang bayarnya pakai transfer berapa, seperti itu ya. Namun untuk metode bayar ini hanya sebagai catatan saja ya, aplikasi tidak terkoneksi langsung di bank, hanya sebagai penanda aja biar mudah memisahkan yang tunai dan yang QRIS, seperti itu ya. Kemudian bisa difilter berdasarkan kategori, misalnya ingin melihat untuk kategori minuman yang laku apa aja dan omsetnya berapa dan profitnya berapa, dan untuk profit nanti bisa disembunyikan untuk apa, biar bisa dilihat owner saja, nanti ada settingnya. Oleh karena itu silahkan subscribe dan tonton video ini sampai habis biar paham apa aja yang ada di aplikasi. Kemudian ada laporan penjualan per nota. Ini laporan penjualan per nota bisa digunakan untuk cetak ulang struk atau untuk pembatalan transaksi. Berarti nanti pembatalan transaksi itu gunanya kalau ada kesalahan saat transaksi, jadi bisa dibatalkan. Nanti akan terlihat historinya, siapa yang transaksi, kasirnya siapa, kemudian kapan dibatalkan, alasan pembatalan, dan siapa yang membatalkan transaksi, seperti itu ya. Kemudian akses pegawai ini hanya bisa diakses oleh owner ya. Menu ini gunanya untuk setting menu apa aja yang bisa diakses oleh pegawai, seperti itu ya. Seperti membatasi pegawai, misalnya nggak bisa lihat profit, pegawai nggak bisa edit harga, seperti itu. Kemudian metode bayar, nah ini hanya sebagai penanda, ini kita bisa mengisi sendiri. Misalnya di toko kita itu melayani pembayaran tunai, transfer, dan QRIS, namun hanya sebagai penanda, seperti itu ya. Kemudian laporan penjualan detail, nanti ini laporan yang lebih terperinci lagi, terlihat riwayat penjualan secara detail dan bisa diekspor di Excel. Secara detail ini maksudnya terlihat satu nota tersebut yang laku apa aja, kemudian hari, terlihat secara berurutan dari jam ke jam berapa, seperti itu ya. Kemudian ada fitur stok dan mutasi stok, ini opsional ya. Untuk studi kasus bakso ini saya hanya menggunakan stok untuk lontong dan kerupuk. Untuk bakso dan ST saya nggak pakai stok, karena untuk ST kan agak susah ya untuk cek stoknya. Kemudian untuk bakso juga terkadang kan satu jenis pentol bisa laku di berbagai macam produk. Misalnya ada pentol tahu itu kan bisa laku di pentol tahu bijian atau yang menu paketnya, seperti itu. Kemudian ada nomor meja dan nama pelanggan, ini opsionalnya, kalau diisi akan tercetak di struk kalau misalnya pakai nomor pelanggan atau nama pelanggan. Kalau nggak diisinya nggak tercetak di struk. Kemudian bisa buka laci otomatis, ini opsional saja. Kalau printernya support bisa diaktifkan atau tidak, tapi kalau printernya tidak support jangan diaktifkannya biar nggak boros kertas. Kemudian ada catatan pesanan, ini digunakan untuk misalnya ada customer yang minta ST-nya tanpa gula, bisa seperti itu ya. Kemudian set struk via WA, ini via kontak WA ya, atau sosial media yang lain. Kemudian setting struk ini digunakan untuk setting logo yang ada di struk, nama toko, nomor HP, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian kelebihan dari aplikasi ini yaitu yang pertama berbasis Android, offline tanpa langganan, bisa dipakai seumur hidup. Kemudian support printer Bluetooth ya, simple, bisa digunakan siapa saja walaupun gaptek, walaupun emak-emak sekalipun juga bisa, nggak ribet. Cocok untuk UMKM dan sharing WA ini maksudnya jika terjadi kendala atau bingung cara mengoperasikannya, bisa konsultasi dengan saya langsung di WA yang ada di deskripsi. Untuk fitur pertama yang saya spill yaitu fitur laporan penjualan per barang. Ini digunakan untuk melihat hari ini yang laku apa aja ya. Bisa difilter berdasarkan tanggal, berdasarkan nama kasirnya, misal berdasarkan metode bayar atau kategori. Misalnya saya ingin melihat, kalau ini kan masih all kasir ya, tampil semua semua kasir. Saya ingin melihat penjualan wulan saja, misalnya wulan ini shift 2, oh wulan ini sudah transaksi sekian, yang omsetnya sekian, total barang yang terjual sekian, ini ya. Ini bisa dicetak
atau bisa di share di sosial media nanti berupa Excel. Hasil cetaknya seperti ini. Nah, jadi apa terlihat omsetnya berapa, yang laku apa aja, seperti itu ya. Kemudian ada fitur laporan penjualan per nota. Ini digunakan untuk cetak ulang struk, misalnya apa salsa ini ya, nota ini kita lihat detailnya atau kita cetak ulang struk juga bisa. Dicetak ulang struknya. Oh, ini latchnya buka otomatis ya, lupa saya. Kemudian kita juga bisa membatalkan misalnya transaksi mana ya, ini misalnya juga bisa dibatalkan keterangannya, misalnya salah input misal. Nah, kalau dibatalkan nanti muncul dibatalkan seperti ini ya, dan kemudian juga muncul di riwayat batal yang transaksi siapa. Ini yang transaksi kebetulan salsa, yang membatalkan juga salsa, kemudian alasan pembatalan salah input, seperti itu ya. Jadi nanti terlihat. Jadi untuk saat ini transaksi tidak bisa dihapus ya, untuk mencegah kecurangan karyawan. Jadi kalau ada kesalahan transaksi bisa dibatalkan, nanti terlihat riwayat pembatalannya. Kemudian ada laporan penjualan detail. Nah, ini laporan penjualannya yang lebih terperinci lagi, terlihat dari jam ke jam ya. Nah, terlihat seperti ini. Nah, secara detail, secara berurutan dari ini jam sekian sampai jam sekian. Nah, juga bisa diekspor ke Excel. Kemudian ada menu master barang. Nah, ini kita bisa, ini berhubung apa, hak akses untuk edit sama hapusnya tidak diaktifkan, berarti enggak tampil. Nanti kalau diaktifkan akan ada tombol edit sama hapus di sini, karena ini masih login sebagai sales saya, bukan login sebagai owner. Kita bisa menambahkan barangnya, nama barang, foto, HPP, harga jual, dan kategorinya, seperti itu. Kemudian ada menu favorit, misalnya menu favoritnya ini lontong, ini misalnya dibikin favorit, nanti akan muncul di atas sendiri waktu transaksi, seperti ini ya. Nah, lontong muncul di atas sendiri, seperti itu. Kemudian ada menu master kategori, ini untuk memisahkannya, memisahkan kategori barangnya. Kemudian menu master tipe bayar, ini misalnya ini kan masih tunai saja, kita mau menambahkan BCA misal. Nah, nanti akan waktu transaksi nanti akan bisa kita milih orangnya bayar pakai tunai atau BCA, seperti itu ya. Kemudian ada fitur apalagi, ini setting struk. Nah, ini kita bisa opsional ya, kita bisa edit nama toko, alamat, nomor HP, sampai logo. Kemudian ada menu setting aplikasi. Nah, ini kita bisa memilih printer kita itu 58 mm atau 80 mm. Ini yang saya pakai ini ukuran 58 mm. Kemudian kita bisa mengaktifkan, bisa buka laci otomatis atau tidak, seperti itu. Kemudian nah, sekarang saya praktekkan login sebagai owner ya. Kita lihat laporan penjualan. Kalau tadi kan tidak ada profitnya, kalau login sebagai owner ada profitnya ya. Misalnya saya mau lihat penjualan untuk semua kasir. Nah, untuk semua kasir omsetnya 6 ini ya, 642, total profitnya sekian, seperti itu ya. Kemudian untuk setting
hak akses pegawai. Nah, ini kita jadikan untuk edit sama hapus barangnya tidak bisa diakses pegawai ya, maka nggak akan tampil, terus profitnya nggak diaktifin. Kalau diaktifin nanti profit akan muncul di pegawai, tapi lebih baiknya kita aktifkannya. Untuk HPP barang ini juga nggak diaktifin juga, seperti itu ya. Jika ada pertanyaan atau teman-teman berminat, silakan hubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Terima kasih.